Pak Joko Widodo menjamin kepada Pak Prabowo Subianto bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto sampai 2034. Berarti Prabowo 2 periode. Itulah jaminan Pak Joko Widodo dan inilah beritanya. Pak Jokowi ke Pak Prabowo kode atau udah jelas nih? 2024. 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Gue meyakini tidak akan ada upaya atau manuver dari Pak Jokowi maupun Mas Wapres untuk mengkudeta Pak Prabowo. Itu 1000%. Itu clear ya? Bahkan 1.000.000% tuh gue yakinkan itu. Tidak akan ada itu upaya itu. Bahkan komitmennya akan terus mendukung Pak Prabowo sampai 2034. Kalau sayang Pak Prabowo, ya bantu. Bukan ngerongrong. Ini sama yang ngerongrong pemerintahan Prabowo. Dengan isu-isu yang dihembuskan lah, soal pemakzulan lah, Wapres mau dimakzulkan dan lain sebagainya. Kembar lah, ada apa? Itu matahari kembar, boneka, remote. Itu kan ganggu. Coba deh, ini semua kelompok, semua pihak yang memang sayang sama Pak Prabowo, yang berkali-kali sampaikan kita sayang Presiden Prabowo, sudahi sudah. Sudahi kegaduhan ini, kan gitu ya. Kembali ke jalan yang benar, kan gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Kalau memang mencintai Pak Prabowo, mencintai bangsa ini, berikan support yang maksimal. Terkuat tahun 2014 saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi.
Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Alasan kenapa Jokowi dukung Prabowo? Akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, hilirisasi. Bahkan untuk hilirisasi, dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobby-lobby para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini, sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita bikin. Padahal ini adalah fondasi. Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya, karena dia kan ketua umum. Pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya tingkat independensi yang paling tinggi gitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan lain di belakang. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tadi Pak Haritanu menyampaikan tipsnya apa? Kalau cerita akan panjang sekali. Silahkan Bapak Ibu yang ingin tahu tips, datang ke saya bawa gula dan teh. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siapa? Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin
survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Baik. Jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga. Saya ingin ingatkan rakyat menanti bakti kita. Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Harga pesawat terbang turun dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau.